awal abad ke-20, dunia berdiri di ambang zaman baru. Mesin-mesin industri bergemuruh di pabrik-pabrik Eropa. Kapal-kapal baja raksasa menyeberangi samudra. Dan teknologi perang berkembang lebih cepat dibandingkan masa manapun sebelumnya. Kekaisaran-kekaisaran besar saling memandang dengan curiga, memperebutkan daratan, kekayaan, dan kekuasaan. Di tengah gejolak global itulah Asia Timur menjadi panggung yang membara. Korea dan Manchuria, dua wilayah yang terbentang di antara Jepang, Cina, dan Rusia, berubah menjadi hadiah besar dalam permainan kekuatan dunia. Siapa yang menguasai Korea akan menguasai pintu gerbang militer ke Asia. Dan siapa yang menguasai Manchuria akan mengendalikan jalur perdagangan dan sumber daya tak terhitung nilainya. Dalam perebutan itu berdiri dua negara yang sangat berbeda dalam sejarah, budaya, dan tingkat teknologi. Kekaisaran Rusia, raksasa Eropa yang membentang dari Polandia hingga Siberia. Dan Kekaisaran Jepang, negara kepulauan kecil yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Rusia memasuki abad baru sebagai salah satu negara terbesar di dunia, tetapi kekuatan besarnya rapuh. Ekonomi lemah, ketidakpuasan rakyat meningkat, dan militer yang besar tersusun dari pasukan yang tidak disiplin serta kepemimpinan yang ragu-ragu. Namun di atas semua itu, Rusia haus akan pelabuhan bebas es di timur yang akan memberi mereka akses permanen ke Pasifik. Pelabuhan itu adalah Port Arthur, mutiara strategis di pesisir selatan Manchuria. Sementara itu Jepang sedang mengalami transformasi paling dramatis dalam sejarah bangsa manapun. Restorasi Meiji tahun 1868 menghapus era samurai dan menggantinya dengan modernisasi radikal. Jepang membangun pabrik baja, rel kereta api, universitas militer, dan armada laut yang mengadopsi teknologi Inggris. Dalam beberapa dekade singkat, Jepang berubah dari negara feodal menjadi negara industri modern yang sanggup bersaing dengan kekuatan Eropa. Keberhasilan pertama mereka terlihat pada 1894 sampai 1895. Ketika Jepang memenangkan Perang Sino-Jepang dan menundukkan dinasti Qing dalam waktu singkat, dunia tercengang mengetahui bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan kekuatan besar tradisional. Namun, kemenangan itu dicuri sebelum sempat dirayakan. Rusia, Prancis, dan Jerman memaksa Jepang mundur dari semenanjung Liaodong melalui tekanan diplomatik yang dikenal sebagai intervensi tiga negara. Jepang dipermalukan di depan dunia. Rakyat Jepang merasakan penghinaan sebagai luka nasional yang pahit dan semangat membara tumbuh di seluruh negeri. Suatu hari Jepang akan membalas penghinaan itu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan senjata dan kemenangan. Semangat itu semakin terbakar ketika Rusia bukannya menghormati janji dengan menarik pasukan dari Manchuria setelah insiden pemberontakan Boxer, justru memperkuat kontrolnya di wilayah tersebut. Jepang menyadari bahwa Rusia menempatkan dirinya sebagai ancaman langsung dan bahwa negara kecil mereka akan ditelan bila tidak bertindak cepat. Di Istana Kekaisaran Tokyo, para penasihat dan panglima perang berkumpul dalam rapat-rapat panjang yang penuh kerahasiaan. Mereka memahami bahwa kekuatan Jepang terbatas dibandingkan Rusia. Tetapi keunggulan Jepang terletak pada kecepatan, disiplin, dan persiapan. Jepang tidak bisa memenangkan perang panjang. Namun mereka bisa memukul cepat sebelum Rusia memperkuat pasukan dan logistik. Rusia bergantung pada jalur kereta Trans-Siberia yang membentang ribuan kilometer, mengangkut pasukan dan amunisi dengan kecepatan lamban. Jepang, sebaliknya, berada sangat dekat dengan wilayah perang dan memiliki armada yang kuat di perairan Asia. Strategi Jepang jelas, serangan tiba-tiba. Menghancurkan armada Rusia sebelum Rusia sempat memahami bahwa perang telah dimulai. Rusia memandang Jepang dengan kesombongan. Para pejabat Tsar Nicholas II percaya bahwa bangsa Asia tidak mungkin mampu menantang raksasa Eropa. Mereka membayangkan perang singkat di mana Rusia akan menang dengan mudah dan menunjukkan kekuatan kepada dunia. Tetapi tak seorang pun di antara para pemimpin Rusia menyadari betapa cepat dan modern Jepang telah berubah.
Mata dunia barat tertutup oleh kesombongan. Dan kesalahan fatal itu membuka pintu bagi Jepang untuk melakukan serangan yang akan mengubah sejarah. Pada awal Februari tahun 1904, diplomasi terakhir gagal. Jepang memutuskan hubungan diplomatik dan mempersiapkan serangan. Di pelabuhan-pelabuhan Jepang, ratusan kapal perang bersiaga dalam kesunyian malam. Lampu kapal dipadamkan, suara mesin diredam, dan para pelaut menahan napas menatap lautan gelap yang luas. Mereka bergerak menuju Port Arthur, benteng laut Rusia di Manchuria. Tak ada pengumuman perang, tak ada ultimatum, tak ada peringatan. Dunia pada saat itu masih terlelap dalam keteraturan lama, tidak menyadari badai besar yang sedang menuju pantai Asia Timur. Di Port Arthur, prajurit Rusia berjaga tanpa curiga. Angin laut malam berhembus dingin melewati dek kapal perang Rusia yang berlabuh tenang. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada bayangan bahwa dalam hitungan jam, pangkalan itu akan menjadi neraka api dan baja. Armada Rusia bersandar dalam formasi defensif yang buruk, meremehkan ancaman yang datang. Komando Rusia terbelenggu oleh kekacauan internal dan arogansi. Tidak ada sistem radar modern, tidak ada patroli agresif. Mereka percaya musuh terlalu kecil untuk berani menyerang. Sementara itu, di tengah kegelapan laut, armada Jepang bergerak seperti bayangan hantu, mendekati garis pertahanan Rusia. Ombak tampak tenang, namun di kedalaman airnya tersimpan getaran baja yang membawa takdir dua kerajaan. Jepang mempertaruhkan seluruh masa depannya pada satu serangan berani. Jika mereka gagal, negara bisa runtuh total. Jika mereka menang, dunia akan berubah selamanya. Jepang percaya bahwa kehormatan bangsa berada di ujung meriam kapal perang yang melaju menembus malam. Malam semakin pekat, laut hitam memantulkan cahaya samar bulan yang tertutup awan. Detik demi detik terasa menegangkan seperti tali yang ditarik semakin keras hingga nyaris putus. Kapal torpedo Jepang menurunkan kecepatan, menjaga kesunyian. Para perwira berdiri tegap, mengetahui bahwa serangan ini bukan sekadar operasi militer, tetapi taruhan atas seluruh martabat bangsa. Dan di tengah sunyi itu, sebuah dunia baru lahir. Dalam sekali hentakan, Jepang melepaskan gelombang torpedo ke arah kapal-kapal Rusia yang terlelap dalam kesombongan. Ledakan besar mengguncang pelabuhan, api menjulang tinggi ke langit malam. Baja pecah, prajurit terpental, dan ketenangan berubah menjadi kekacauan tak terbayangkan. Serangan kejutan Jepang di Port Arthur membuka pintu perang besar yang akan mengubah wajah dunia. Serangan itu bukan sekadar tindakan militer, tetapi pernyataan kepada seluruh bangsa. Jepang tidak akan lagi menjadi penonton dalam panggung kekuasaan global. Dari kobaran api Port Arthur, lahir sebuah babak baru dalam sejarah. Sebuah babak di mana negara kecil mampu menantang raksasa Eropa dan menang. Sebuah babak yang membuat dunia sadar bahwa abad baru telah tiba. Abad di mana kekuatan Asia bangkit dari bayang-bayang Barat. Hari itu, 8 Februari tahun 1904, sejarah berubah untuk selamanya. Perang Rusia-Jepang dimulai. Dan dunia bersiap menyaksikan kejutan terbesar yang pernah terjadi di era modern. Gelombang kejut menyebar melalui pelabuhan. Sirena mulai meraung. Para pelaut Rusia yang terlelap berhamburan keluar dari barak, terjatuh di geladak yang berguncang hebat. Asap hitam tebal menjulang tinggi dan mengubah malam menjadi neraka. Tidak ada waktu untuk memahami, tidak ada waktu untuk mempersiapkan perlawanan. Jepang telah mengubah kehampaan malam menjadi badai penghancur yang mencabik pangkalan militer terkuat Rusia di Asia. Setiap kapal yang diserang berjuang untuk tetap bertahan, tetapi air laut cepat membanjiri ruang mesin. Api membakar amunisi, menciptakan ledakan susulan yang menggetarkan tanah seperti gempa hebat. Para prajurit Rusia berlari tak beraturan, kaki mereka basah oleh air laut bercampur darah. Banyak yang tidak pernah sempat mengenakan seragam tempur mereka.
Banyak yang bahkan tidak mengerti bagaimana perang bisa datang tanpa deklarasi. Di tengah kekacauan itu, armada Jepang bergerak mundur secara teratur dan penuh disiplin, meninggalkan Port Arthur terluka dan terbakar. Serangan mereka bukan dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh pangkalan dalam satu malam, tetapi untuk memukul rasa percaya diri Rusia dan merusak moral musuh di tahap awal. Jepang tahu bahwa satu pukulan tepat sasaran pada awal perang bisa mengubah keseluruhan arah pertempuran. Dan pagi itu, sebelum matahari terbit, dunia sudah berubah. Ketika fajar akhirnya menyinari Port Arthur, langit yang biasanya jernih tertutup asap hitam pekat. Pelabuhan yang pernah berdiri kokoh dan angkuh tampak hancur luluh dalam kekacauan total. Kapal-kapal yang sebelumnya berjajar gagah kini terbaring miring, tenggelam setengah, menggeliat seperti makhluk baja yang sekarat. Bau mesiu bercampur dengan bau daging hangus memenuhi udara. Lautan yang tenang memantulkan warna merah perang. Kabar serangan itu melesat cepat melalui telegram militer ke seluruh dunia. Para diplomat di Eropa terperanjat. Surat kabar di London, Paris, dan Berlin menolak percaya bahwa Jepang, negara kecil Asia yang baru muncul dari zaman feodal, berani menyerang kekuatan besar Eropa. Dunia yang selama berabad-abad terbentuk atas keyakinan bahwa bangsa Barat tak terkalahkan mulai runtuh seiring dengan laporan yang tak terbantahkan. Jepang baru saja membuka perang modern pertama dengan serangan yang memalukan Rusia. Di St. Petersburg, Tsar Nicholas II menerima kabar itu dengan keterkejutan dan amarah. Kekaisaran Rusia tidak pernah membayangkan bahwa perang bisa dimulai dengan cara demikian. Para penasihatnya tertunduk, menyadari salah perhitungan fatal dalam strategi diplomatik mereka. Kini Rusia terpaksa menghadapi fakta pahit, perang sudah dimulai, dan mereka tidak siap. Namun Port Arthur bukan sekadar kemenangan pertama Jepang. Serangan itu adalah jantung strategi Jepang. Menghancurkan kekuatan Rusia di laut sebelum pasukan utama Rusia dari Eropa tiba melalui perjalanan panjang berbulan-bulan. Jepang memahami bahwa perang di darat membutuhkan dukungan penuh dari laut. Dan tanpa kontrol laut, Rusia tidak akan pernah mampu memobilisasi pasukan mereka secara efektif ke Manchuria dan Korea. Setelah serangan awal, Jepang melancarkan blokade laut besar yang memutus jalur pasokan Rusia. Armada Rusia yang tersisa terperangkap di pelabuhan seperti binatang terluka yang terkunci dalam kandang. Kapal-kapal Jepang berpatroli tanpa henti di sepanjang garis horizon, memastikan bahwa tidak ada kapal musuh yang dapat keluar atau menerima bantuan. Serangan berikutnya tidak datang dari laut, tetapi dari darat. Pasukan infanteri Jepang mulai mendarat di semenanjung Korea, bergerak cepat menuju Manchuria. Dalam waktu singkat, mereka menguasai titik-titik kunci strategis dan memperkuat jalur logistik mereka. Jepang bergerak seperti mesin yang terorganisir sempurna, cepat, disiplin, dan tanpa keraguan. Tidak ada peluang bagi Rusia untuk mengumpulkan perlawanan terstruktur. Sementara itu Rusia mencoba menyusun strategi baru. Mereka mengirimkan armada Baltik, salah satu armada terbesar di dunia, untuk berlayar mengelilingi setengah bumi menuju Asia. Perjalanan itu akan memakan waktu berbulan-bulan dan sangat berbahaya. Tetapi Tsar memerintahkan agar tidak ada pilihan lain. Kehormatan kekaisaran dipertaruhkan. Mereka bersumpah bahwa armada besar itu akan menghancurkan Jepang dan membalas serangan memalukan di Port Arthur. Dunia mulai memahami bahwa perang ini bukanlah konflik lokal terbatas. Ini adalah benturan dua peradaban dan dua zaman. Zaman kekaisaran lama yang rapuh dan zaman baru yang penuh mesin perang modern. Ini adalah perang yang akan menentukan siapa yang akan memimpin abad berikutnya. Dan ketika asap perlahan memudar dari langit Port Arthur, satu hal menjadi jelas bagi setiap mata yang menyaksikan. Jepang tidak hanya memulai perang. Jepang sedang menulis ulang peta kekuatan dunia. Manchuria berdarah.
Kabut pagi menyelimuti dataran luas Manchuria, hamparan tanah beku yang dinginnya menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, garis hitam panjang tampak bergerak di balik kabut, seperti bayangan raksasa yang merayap perlahan di permukaan bumi. Itu adalah barisan panjang tentara Jepang yang maju ke arah utara, membentuk gelombang manusia yang tak terputus sejauh mata memandang. Ribuan langkah menghantam tanah bersamaan menghasilkan gema berat yang terasa seperti denyut nadi perang yang semakin memanas. Di depan barisan itu, pasukan pengintai Jepang melintasi Sungai Yalu, sungai besar yang memisahkan Korea dari Manchuria. Aliran air sungai memantulkan cahaya pucat matahari pagi di permukaan yang berkilauan, seolah turut mengawasi langkah-langkah tentara yang melangkah menuju garis tempur pertama mereka. Sungai Yalu bukan sekadar batas geografis, itu adalah gerbang menuju pertempuran darat terbesar sejak perang dimulai. Sebuah medan pembuktian bagi Jepang setelah keberhasilan spektakuler di laut. Di seberang sungai, benteng pertahanan Rusia berdiri di puncak bukit berbatu. Parit-parit dalam, sarang senapan mesin, dan meriam lapangan diposisikan untuk memberikan sudut tembak maksimal. Di belakangnya, kamp tentara Rusia terbentang luas dengan tenda putih dan kendaraan logistik tersebar di seluruh dataran. Ribuan tentara bersiap menghadapi musuh yang mereka anggap lemah. Yakin bahwa infanteri Rusia yang terkenal tangguh sangat mampu menghancurkan pasukan Asia yang berani menantang mereka. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah Jepang telah mempersiapkan serangan ini dengan disiplin. Dan strategi yang belum pernah terlihat sebelumnya di Asia, Jepang mengumpulkan lebih dari 100.000 pasukan terlatih, membawa artileri modern, serta sistem komunikasi dan koordinasi yang jauh lebih cepat dibanding Rusia. Komando Pusat Jepang mempelajari setiap kontur tanah, mengukur arah angin, dan menghitung jarak tembak presisi. Serangan Jepang bukan sekadar keberanian, itu adalah perhitungan dingin sebuah mesin perang yang sistematis. Pagi itu, ketika drum perang Jepang ditabuh untuk memberi tanda mulai, gelombang besar infanteri maju dengan formasi lebar dan terukur. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu kecil, jembatan ponton, dan rakit darurat yang dibangun semalam. Artileri Rusia langsung meledakkan peluru ke arah sungai, menciptakan semburan air dan pecahan tanah yang terbang ke udara. Banyak tentara Jepang terempas bersama serpihan rakit dan kayu yang pecah berkeping-keping. Tubuh mereka terseret arus sungai yang dingin. Tetapi serangan Rusia tidak menghentikan gelombang berikutnya. Setiap tentara yang jatuh digantikan oleh yang lain, dan sungai perlahan berubah merah oleh darah. Ketika pasukan pertama mencapai daratan Manchuria, mereka langsung menggali lubang perlindungan dan membalas tembakan dengan senapan Arisaka yang terkenal akurat. Artileri Jepang di belakang sungai mulai memuntahkan peluru beruntun. Pilar api meledak di barisan pertahanan Rusia, menghancurkan meriam dan membalikkan tanah. Langit dipenuhi kabut asap mesiu yang menghitam dan bau logam bercampur darah memenuhi udara. Pertempuran Sungai Yalu menjadi awal dari rangkaian pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya di daratan Manchuria. Jepang terus memaksa Rusia mundur dari satu bukit ke bukit berikutnya. Pasukan Jepang bergerak cepat, memanfaatkan setiap celah dalam pertahanan lawan. Rusia mulai kewalahan, komando pusat kekurangan koordinasi, perintah terlambat, dan moral pasukan mulai runtuh seiring meningkatnya korban jiwa. Banyak prajurit Rusia tidak memahami alasan perang ini selain ambisi tsar dan rasa putus asa mulai melanda barisan. Beberapa minggu kemudian, pasukan Jepang melanjutkan serangan besar ke arah selatan Manchuria, menuju kota Liaoyang, sebuah titik strategis penting yang menjadi pusat logistik dan jalur kereta api Rusia. Liaoyang adalah kunci menguasai Manchuria. Jika kota ini jatuh, Rusia akan kehilangan jalur suplai utama mereka ke Port Arthur dan posisi mereka akan runtuh total. Pertempuran Liaoyang menjadi salah satu pertempuran terbesar pada masa itu. Langit di atas kota dipenuhi asap hitam tebal dari artileri berat yang ditembakkan siang dan malam tanpa henti.
Tanah bergetar di bawah kaki prajurit seperti gempa bumi yang tak pernah berhenti. Para penembak artileri Jepang bekerja tanpa istirahat, memindahkan meriam ke posisi terdepan setelah setiap tembakan untuk mengejar mundurnya pasukan Rusia. Tentara Jepang menggunakan komunikasi bendera, peluit, dan pelari cepat untuk mengarahkan posisi pasukan secara real time. Sesuatu yang baru dalam strategi perang Asia. Di sisi lain, Rusia semakin terjebak dalam kekacauan. Banyak perwira saling bertentangan dalam memberi perintah, dan persediaan amunisi menipis dengan cepat. Kereta logistik yang membawa makanan dan peluru terus diserang Jepang di sepanjang jalur rel. Banyak prajurit Rusia kehilangan semangat setelah berminggu-minggu bertahan dalam hujan peluru tanpa kemenangan berarti. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Sebelum akhirnya Rusia memutuskan mundur ke utara untuk menyelamatkan sisa pasukan mereka. Mundurnya pasukan Rusia membawa pemandangan yang penuh kepedihan. Ribuan mayat bergelimpangan di tanah dan tumpukan senjata yang ditinggalkan terbengkalai. Kereta rumah sakit dipenuhi prajurit terluka yang merintih kesakitan. Banyak di antaranya kehilangan anggota tubuh. Sebagian lagi merintih dengan mata kosong tanpa harapan. Namun darah belum berhenti mengalir. Pengepungan Port Arthur yang berlangsung berbulan-bulan menjadi salah satu babak paling kelam dalam perang ini. Sebuah bukit kecil yang tampak biasa menjadi saksi salah satu pertempuran paling mengerikan dalam sejarah manusia. Bukit ini menjadi lokasi strategis yang memungkinkan Jepang untuk menembaki pelabuhan Port Arthur dari atas. Menduduki bukit itu berarti membuka jalan menuju kemenangan final. Tetapi harganya adalah darah tak terhitung banyaknya. Gelombang demi gelombang prajurit Jepang menyerbu lereng batu terjal di bawah hujan peluru tanpa perlindungan. Sudut tembak Rusia sempurna dan mematikan. Tubuh-tubuh prajurit jatuh bergelimpangan sebelum mencapai puncak. Darah mengalir di batu dan mengubah tanah menjadi lumpur merah. Tapi Jepang terus maju. Mereka menggali parit perlahan mendekati puncak, mengerahkan pasukan cadangan, memindahkan meriam lapangan ke posisi terbuka, dan menembak membabi buta ke arah benteng Rusia. Setiap naik 1 meter di bukit itu dibayar dengan ratusan nyawa. Tapi Jepang tidak berhenti. Mereka memenuhi lereng dengan timbunan tubuh. Secara harfiah menggunakan tubuh prajurit yang gugur sebagai perlindungan dari peluru. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak, tidak ada lagi ruang untuk berdiri tanpa menginjak mayat. Darah mengalir sepanjang lereng seperti sungai kecil yang memanjang ke bawah. Dari puncak itu, Jepang menempatkan artileri berat mereka. Mereka menargetkan kapal perang Sevastopol, kebanggaan armada Rusia yang tersisa di pelabuhan. Meriam Jepang menembakkan peluru raksasa berulang-ulang, menghantam lambung kapal hingga menyisakan rangka besi yang terbakar. Port Arthur akhirnya menyerah. Rusia mengibarkan bendera putih, bukan karena kehabisan amunisi, tetapi karena harapan mereka telah hancur. Ketika Port Arthur jatuh, dunia kembali tercengang. Jepang, bangsa kecil yang selama ratusan tahun tertutup dari dunia luar, kini berhasil mematahkan raksasa Eropa. Di seluruh Asia, berita kemenangan ini membawa harapan baru bagi bangsa-bangsa terjajah. Untuk pertama kalinya dunia melihat bangsa Timur mengalahkan kekuatan kolonial Barat dalam perang modern. Tetapi bagi Jepang, kemenangan ini adalah awal dari ambisi yang lebih besar. Mereka memandang cakrawala ke arah timur laut, di mana armada raksasa Rusia yang dikirim dari Baltik sedang menuju mereka. Melintasi setengah dunia untuk membalas dendam. Jepang tahu badai belum berakhir, mereka tahu perang terbesar baru akan dimulai di lautan terbuka. Dan di tengah senyap malam yang membeku di Manchuria, suara angin membawa bisikan masa depan. Pertempuran laut terbesar dalam sejarah modern sudah dekat. Benturan baja dan api akan menentukan siapa yang berhak menjadi kekuatan Asia. Sejarah menahan napas menunggu tabrakan maut yang akan mengguncang dunia. Pertempuran Laut Tsushima.
Laut Jepang terbentang luas seperti lembaran baja biru yang berkilauan di bawah matahari pagi. Ombak lembut berkejaran menuju garis horizon, seakan menyembunyikan ketegangan besar yang menunggu untuk meledak. Tidak ada tanda-tanda bahwa lautan tenang itu akan menjadi saksi salah satu perang paling menentukan dalam sejarah umat manusia. Perang yang akan mematahkan mitos kekuatan Eropa dan membentuk arah baru peradaban dunia. Jauh di kejauhan, muncul barisan titik-titik hitam kecil yang bergerak perlahan seperti gerombolan ikan paus raksasa. Semakin dekat, titik-titik itu berubah menjadi siluet kapal perang baja dengan cerobong-cerobong mengeluarkan asap tebal. Itulah armada Baltik Rusia, armada raksasa yang dikirim Tsar Nicholas II dari Laut Baltik. Menempuh perjalanan yang luar biasa melelahkan lebih dari 7 bulan. Melewati 3 samudra dan mengitari separuh dunia hanya untuk mencapai satu tujuan: membalas kehinaan Port Arthur dan menghancurkan armada Jepang. Armada itu terdiri dari puluhan kapal perang berat, kapal penjelajah, kapal pendukung logistik, dan ratusan meriam yang mampu menembakkan gelombang baja tanpa henti. Armada itu membawa harapan terakhir Kekaisaran Rusia dan menjadi pertaruhan terbesar yang pernah dilakukan oleh Rusia. Di Rusia, para pejabat militer dan masyarakat percaya bahwa kekuatan Laut Barat yang terorganisasi dan dipersenjatai besar akan menyapu Jepang dengan mudah. Namun banyak yang tidak tahu bahwa armada itu berjalan dalam kondisi putus asa. Kelelahan parah, logistik yang buruk, kapal yang rusak karena perjalanan panjang, dan moral pasukan yang runtuh. Sebaliknya, Jepang telah menunggu dengan tenang. Mereka memperkirakan kedatangan armada raksasa itu dengan ketepatan matematika. Mempelajari setiap rute pelayaran Rusia, menghitung jarak, kecepatan, dan waktu tempuh. Hingga akhirnya mengetahui bahwa armada Rusia pasti akan melewati Selat Tsushima, jalur sempit antara Jepang dan Korea. Jepang memilih tempat itu sebagai arena akhir, tempat di mana mereka akan mengubah dunia. Pagi, 27 Mei 1905, sebelum matahari terbit, kapal pengintai Jepang meluncur menyusuri garis horizon. Ketika siluet armada Rusia muncul seperti bayangan gunung dari kabut laut. Sinyal dikirim melalui bendera, telegram nirkabel, dan suar api. Pada saat itu seluruh negeri Jepang menahan napas. Genderang perang berbunyi. Armada Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Heihachiro Togo bergerak cepat keluar dari pangkalan dan membentuk formasi tempur sempurna di lautan terbuka. Matahari memancarkan cahaya emas ke permukaan air ketika dua armada raksasa saling mendekat. Suasana hening seketika menyelimuti laut. Hening yang berat dan penuh tekanan, seperti bumi menahan hembusan napasnya sendiri. Kapal-kapal Jepang bergerak lincah, membentuk formasi T yang legendaris. Sebuah taktik yang memungkinkan mereka menembakkan semua meriam ke kapal Rusia yang hanya mampu membalas dengan meriam depan. Itu bukan sekadar manuver taktis. Itu adalah pukulan telak yang mematahkan kekuatan musuh sejak awal. Ketika jarak tembak ideal tercapai, dentuman meriam pertama ditembakkan. Suaranya menggema bak petir yang mengguncang seluruh lautan. Gelombang panas dari ledakan meriam kapal Jepang menggetarkan udara. Dan peluru baja raksasa meluncur menghantam kapal utama Rusia, Nya Suvorov dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan besar mengguncang dek kapal, menghancurkan tiang, melumpuhkan komunikasi, dan menjatuhkan puluhan prajurit ke laut. Asap hitam naik tinggi seperti tiang api yang mengoyak langit. Dalam hitungan detik, lautan berubah menjadi neraka. Meriam dari kedua armada membentuk simfoni maut. Air laut bergolak hebat setiap kali peluru raksasa jatuh, menciptakan dinding air setinggi rumah. Kapal-kapal berguncang dan api mulai berkobar di banyak dek. Pecahan logam panas terbang di udara seperti hujan meteor. Tubuh manusia berterbangan ke laut dan air biru lautan berubah merah. Jepang bergerak dengan kecepatan dan presisi yang tak terbayangkan.
Mereka menembak dengan akurasi sempurna, menghitung jarak dengan instrumen optik yang jauh lebih canggih dibanding Rusia. Kursi komando Rusia dipenuhi kebingungan. Banyak kapal Rusia gagal mengatur arah karena kerusakan sistem navigasi atau kehilangan komunikasi. Kapal-kapal mereka saling bertabrakan, mengubah barisan tempur menjadi kekacauan total. Ketika kapal utama Rusia lumpuh, kapal Jepang fokus menyerang satu kapal besar berikutnya. Menghancurkan mereka satu persatu seperti membongkar dinding batu dari fondasinya. Kapal Boreno meledak setelah tembakan tepat ke ruang amunisi, menciptakan bola api raksasa yang menerangi langit. Seakan bom matahari meledak di atas lautan. Ledakan itu terdengar hingga puluhan kilometer jauhnya. Api melahap kapal itu hingga tenggelam sepenuhnya dalam waktu hitungan menit. Sementara itu, kapal-kapal Jepang bergerak seperti kawanan serigala kelaparan, mengepung dan memotong jalur mundur Rusia. Mereka menggunakan kapal cepat untuk mengganggu formasi. Lalu kapal perang utama datang memberi pukulan akhir. Tembakan torpedo Jepang menghantam kapal Osliabia, menenggelamkannya dengan cepat. Hanya beberapa prajurit yang berhasil keluar dari reruntuhan besi yang terbakar. Langit berubah gelap karena campuran asap mesiu dan awan badai yang mulai mengumpul. Suara ledakan, dentuman meriam, dan gemuruh besi yang hancur memenuhi seluruh ruang. Di atas lautan yang ternodai darah dan minyak terbakar, burung-burung laut terbang kacau seperti jiwa-jiwa tersesat mencari arah. Menjelang sore, armada Rusia mulai hancur total. Banyak kapal menurunkan bendera dan menyerah, sebagian mencoba melarikan diri namun dikejar dan ditenggelamkan. Laksamana Togo memerintahkan pengejaran hingga malam hari, dan ketika gelap menyelimuti lautan, Jepang meluncurkan serangan torpedo malam yang mematikan. Kapal-kapal Rusia yang tersisa tidak memiliki kemampuan untuk melihat atau membalas. Mereka hanya menunggu takdir dalam kegelapan yang penuh api dan jeritan. Ketika matahari terbit keesokan harinya, lautan penuh bangkai kapal dan puing-puing. Puluhan kapal Rusia tenggelam ke dasar laut, termasuk semua kapal perang terbesar. Lebih dari 5.000 prajurit Rusia tewas, ribuan lainnya ditangkap. Jepang kehilangan kurang dari 120 prajurit. Dunia membeku menyaksikan berita itu. Tsar Nicholas II menutup diri dalam istana, dilumpuhkan syok dan malu. Eropa tercengang total. Semua teori perang modern, semua keyakinan tentang superioritas Eropa hancur seketika. Tidak ada satupun yang dapat membayangkan bahwa Jepang, negara yang beberapa dekade sebelumnya masih menggunakan pedang samurai, dapat menghancurkan salah satu armada laut terbesar di dunia dalam satu pertempuran. Pertempuran Tsushima menjadi simbol kelahiran kekuatan Asia modern. Jepang muncul sebagai negara yang bukan hanya setara dengan kekuatan Barat, tetapi juga mampu mengalahkannya secara gemilang. Dunia berubah selamanya setelah hari itu. Tatanan global bergeser dan muncul babak baru sejarah. Barat tidak lagi memonopoli kekuatan dan rasa hormat dunia. Namun di balik kemenangan itu, Jepang tahu bahwa perang telah membawa perubahan yang lebih besar di Rusia. Kekalahan yang memalukan itu menjadi pemantik revolusi internal, membakar kemarahan rakyat terhadap Tsar dan menggerakkan gelombang pemberontakan yang akan mengubah wajah Rusia selamanya. Api yang menyala di Tsushima bukan hanya api perang. Itu adalah api yang akan membakar sebuah kekaisaran dari dalam. Dan di kejauhan, bayang-bayang revolusi mulai muncul. Kejatuhan Tsar dan kemenangan Jepang mengubah dunia. Asap masih menggantung di atas laut Jepang setelah dentuman meriam terakhir pertempuran Tsushima mereda. Kapal-kapal perang Rusia yang dulunya menjadi simbol kejayaan angkatan laut kekaisaran Eropa, kini tenggelam ke dasar laut seperti besi tua yang tak bernilai. Laut yang luas itu menjadi kuburan bagi ribuan prajurit Tsar. Dan setiap ombak yang bergulung seolah membawa gema kekalahan sebuah imperium besar.
yang selama berabad-abad dipercaya tak akan pernah tersentuh oleh bangsa manapun di luar Eropa. Hari itu, laut menjadi saksi bisu bahwa dunia telah berubah. Dunia yang dulu dikuasai Barat, kini memperlihatkan celah pertama dalam tembok kedikdayaannya. Di sisi lain, di daratan Jepang, genderang kemenangan bergema di seluruh pelosok negeri. Bendera matahari terbit berkibar di setiap kota. Dan lonceng kuil berdentang tanpa henti ketika kabar kemenangan Jepang atas Rusia menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Tidak pernah sebelumnya dalam sejarah modern, bangsa Asia selama ratusan tahun berada di bawah tekanan kekuatan kolonial Eropa. Berhasil mengalahkan negara adidaya yang begitu besar dan penuh kesombongan. Kemenangan itu bukan sekadar kemenangan militer. Itu adalah kemenangan harga diri, kemenangan peradaban baru, dan titik balik sejarah dunia. Tahun 1905 menjadi penanda bahwa babak baru dunia telah diguncang oleh kekuatan yang tak terduga dari timur jauh. Namun, di balik gemuruh kemenangan Jepang, Rusia memasuki masa tergelap dalam sejarahnya. Setelah kekalahan memalukan di Tsushima dan kekacauan perang darat di Mukden, gelombang kemarahan meletus di seluruh penjuru kekaisaran Rusia. Rakyat yang sudah lama menderita kelaparan, kemiskinan, dan represi politik mulai bergerak melakukan perlawanan. Kota-kota besar seperti Saint Petersburg dan Moskow berubah menjadi pusat demonstrasi. Dan suara rakyat menggemuruh menuntut reformasi serta kejatuhan autokrasi Tsar Nicholas II. Kekalahan dalam perang menjadi pemicu api yang membakar seluruh fondasi negara. Rusia tidak lagi terlihat sebagai raksasa yang tak bisa dijatuhkan, melainkan sebagai bangunan rapuh yang mulai retak dari pondasinya sendiri. Di istana kekaisaran, suasana diliputi ketakutan dan keputusasaan. Kekalahan yang begitu memalukan dan biaya perang yang sangat besar membuat perekonomian Rusia hancur. Harga bahan makanan melonjak tinggi, pekerja pabrik mogok massal, dan tentara yang kembali dari front tidak membawa kejayaan, melainkan luka dan trauma mendalam. Kekaisaran Rusia yang dulu berdiri megah kini tampak seperti bangunan tua yang menunggu waktu untuk runtuh. Demonstrasi yang tak terkendali, pemogokan nasional, serta pemberontakan tentara membuat pemerintahan Tsar hampir kehilangan kendali atas rakyatnya. Api revolusi menyala di seluruh negeri, dan cahaya merahnya tampak jelas di langit malam Rusia yang kelam. Di tengah kekacauan internal Rusia, Jepang melangkah maju dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Keberhasilan di medan perang telah mengukuhkan posisi Jepang sebagai kekuatan besar di Asia dan mengubah cara pandang dunia terhadap bangsa Timur. Jepang yang baru bangkit kurang dari 4 dekade sejak restorasi Meiji kini berdiri sejajar dengan negara-negara kuat dunia. Dengan kemenangan itu, Jepang mendapatkan hak penguasaan atas Korea dan pengaruh besar di Manchuria. Jepang tidak lagi menjadi bangsa yang diremehkan, tetapi sebuah imperium modern yang siap membentuk masa depan Asia sesuai ambisinya. Kemenangan Jepang mengguncang dunia hingga ke pusat kolonialisme global. Di seluruh Asia, dari India hingga Mesir, dari Indonesia hingga Vietnam. Rakyat jajahan bangkit menyadari bahwa kekuasaan Eropa bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditantang. Kemenangan Jepang membuka pintu harapan bagi bangsa-bangsa yang selama berabad-abad hidup dalam penindasan. Semangat perlawanan mulai tumbuh dan api kemerdekaan berkobar dari satu penjuru bumi ke penjuru lain. Jepang menjadi simbol kebangkitan Asia, simbol bahwa dunia tidak lagi dimonopoli oleh bangsa Barat. Sementara itu, di Amerika Serikat, Presiden Theodore melihat potensi besar dalam menengahi konflik dua raksasa tersebut. Dunia internasional menyaksikan dengan seksama ketika Jepang dan Rusia akhirnya berkumpul di Portsmouth untuk merundingkan akhir perang. Di meja perundingan, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah bangsa Asia duduk dengan posisi setara dengan kekuatan Eropa. Jepang keluar sebagai pemenang diplomasi, menegaskan posisinya sebagai kekuatan global baru. Perjanjian Portsmouth menjadi simbol lahirnya tatanan dunia yang baru, tatanan yang tak lagi didominasi satu sisi.
Kekalahan dalam perang meninggalkan luka yang sangat dalam di dalam kekaisaran Rusia. Tsar Nicholas II kehilangan kepercayaan rakyat dan legitimasi kekuasaannya runtuh. Revolusi 1905 yang meledak di seluruh negeri memaksa Tsar memberikan konstitusi dan membentuk parlemen pertama dalam sejarah Rusia. Namun meskipun badai revolusi berhasil diredam sementara waktu, bom waktu telah ditanam. Kegagalan Rusia mengelola kekalahannya akan meledak keras 12 tahun kemudian. Dalam revolusi Bolshevik 1917, yang mengakhiri monarki dan menggulingkan Tsar dari tahtanya. Dengan demikian, kemenangan Jepang bukan hanya mengubah Asia, tetapi juga menjadi salah satu penyebab tak langsung runtuhnya salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Di Jepang, kemenangan itu membawa rasa percaya diri yang begitu besar. Bangsa yang dulu tertutup kini berdiri di panggung dunia, memandang masa depan sebagai penguasa Asia. Namun, kemenangan ini juga menanam bibit lain. Bibit ambisi imperialis yang akan memicu perang lebih besar pada abad berikutnya. Jepang mulai memperluas kekuasaannya dengan agresif, menguasai Korea, memperkuat pengaruh di Manchuria, dan menyiapkan dirinya untuk era ekspansi militer yang liar. Jalan panjang yang dimulai dari Port Arthur dan Tsushima kelak akan membawa Jepang ke titik yang lebih gelap, yaitu Perang Dunia II. Kemenangan Jepang dalam Perang Rusia melawan Jepang adalah kemenangan yang menggemparkan dunia. Kemenangan yang menggulingkan pandangan rasis Barat bahwa bangsa Timur tidak mampu melampaui keunggulan Eropa. Kemenangan itu menjadi simbol bahwa sejarah dapat berubah dalam sekejap jika keberanian, strategi, dan tekad bersatu dalam satu arah. Tsushima menjadi peristiwa monumental yang mengubah peta politik global dan menjadi titik awal kebangkitan Asia. Dunia menyaksikan dengan mata terbuka bahwa sebuah bangsa kecil yang dulu dipandang lemah mampu mengguncang tahta dunia. Sejarah mencatat hari itu dengan tinta tebal, bahwa bangsa Timur bangkit untuk pertama kalinya, dan dunia tidak pernah sama lagi.